Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nutrisiku. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tablet tambah darah untuk remaja putri. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Nah, kita mulai dulu dari poster yang pertama ya. Bacaannya itu remaja putri dan wanita usia subur minum tablet tambah darah secara teratur. Tablet tambah darah adalah suplemen zat gizi yang mengandung zat besi dan asam folat. Jadi tablet tambah darah ini sudah diwajibkan diminum oleh anak-anak usia sekolah SMP dan SMA 1 minggu sekali. Dan biasanya dibagikan oleh petugas gizi di puskesmas. Nah, kenapa sih pemerintah sekarang mewajibkan remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah? Nah, itu nyambung ke tema yang kedua. Jadi nanti ketika si remaja-remaja putri ini akan menikah, kemudian dia mempunyai anak, tidak akan menjadi wanita hamil yang anemia karena sedari remaja sudah teratur minum tablet tambah darah. Nah, kalau kita baca posternya nih, remaja putri dan wanita usia subur rentan terkena anemia atau kurang darah karena yang pertama, mengalami haid sehingga banyak kehilangan darah. Untuk wanita-wanita yang sudah mengalami haid biasanya sebulan sekali tuh teratur ya, kehilangan banyak darah. Kemudian yang kedua, asupan zat besi dari makanan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Apalagi zaman sekarang jajannya boba, Thai tea, kopi kekinian, dimana teh dan kopi adalah salah satu zat penghambat zat besi ini menjadi hemoglobin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, padahal saya setiap hari makan ati ayam atau makan sumber protein hewani, tapi misalnya makannya sambil minum teh atau habis makan tetap jajan kopi. Nah, itu biasanya tidak akan terserap sempurna si zat besinya menjadi hemoglobin. Nah, kemudian kita baca lagi di sebelahnya aturan minum tablet tambah darah. Yang pertama, sebaiknya diminum bersama dengan air putih atau jus. Nah, jus di sini maksudnya adalah jus buah yang mengandung sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, atau jambu biji yang merah. Itu adalah sumber-sumber yang bisa membantu penyerapan zat besi menjadi hemoglobin dengan baik. Kalau tadi teh kopi menghambat, nah kalau vitamin C ini dia bisa membantu penyerapan. Kemudian diminum secara teratur sebanyak 1 tablet setiap minggu. Sebetulnya kalau misalnya si remaja putri ini sudah melakukan screening anemia di sekolah dan dinyatakan anemia atau kadar Hb-nya di bawah 12, si remaja ini wajib minum tablet tambah darah 1 hari sekali. Bukan lagi seminggu sekali, tapi 1 hari sekali. Nah, untuk anak-anak yang sudah melakukan screening tapi tidak anemia, tetap wajib minum 1 tablet setiap minggu. Kemudian yang ketiga, jangan minum bersama air teh, kopi, atau susu. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ketiga minuman ini bisa menghambat penyerapan zat besi yang sudah adik-adik konsumsi, seperti itu. Nah, kalau misalnya adik-adik ngerasa kok di sekolah saya belum dibagikan atau kok saya nggak pernah dapat, nah itu boleh ditanyakan ke guru UKS atau ke puskesmas terdekat yang ada di sekitar sekolah, karena ini sudah berlaku di seluruh Indonesia seperti itu. Apalagi kalau misalnya adik-adik sudah
melakukan screening dan dinyatakan anemia, itu sangat wajib minum tablet tambah darah 1 hari sekali. Atau semisal HB-nya di bawah 8, itu wajib konsultasi ke dokter spesialis. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan makanan yang menghambat dan minuman atau makanan yang membantu penyerapan. Nah, sekarang sumber zat besinya tuh apa sih? Nah, kalau dari makanan, sumber zat besinya itu yang paling tinggi adalah hati ayam. Hati ayam ini per 100 gramnya mengandung 16 mg zat besi. Nah, sementara protein hewan yang lain itu tidak sebanyak itu. Jadi, diusahakan kalau memang adik-adik ingin mempunyai hemoglobin yang bagus, angkanya 12 atau di atas, usahakan setiap hari makan protein hewani minimal 3 kali sehari dan dengan jenis yang seperti tadi, misalnya hati ayam atau telur, daging merah. Itu adalah sumber zat besi yang paling baik. Tapi bukan berarti yang lain tidak baik ya, yang lain juga ada, tapi tidak sebanyak sumber-sumber yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian kalau untuk minum teh, kopi, atau susu, biasanya kan emang hobi remaja ya, minum minuman tersebut. Bukannya nggak boleh sama sekali, tapi dijarakin sama makan 2-3 jam sebelum atau setelah makan. Tapi kalau memang bisa dihindari ya, lebih baik dihindari, diganti dengan air putih atau jus. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika minum tablet tambah darah ini, ketika buang air besar warnanya akan menjadi hitam dan itu normal. Bukan berarti itu adalah kejanggalan atau hal yang tidak wajar ya, itu sangat normal karena memang itu adalah proses metabolisme dari zat besi yang kita konsumsi. Oke, kita beralih ke poster selanjutnya. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin ini, sebetulnya kalau dari segi gizinya, kita akan lihat si wanita ini apakah dia sudah siap menjadi wanita hamil atau belum. Kenapa? Karena kalau misalnya si wanita hamil ini sudah terkena anemia, nanti akan melahirkan anak yang juga berpotensi menjadi anak yang anemia. Kalau anaknya sudah anemia, berat badannya susah naik, maka dia akan berpotensi menjadi bayi stunting. Makanya kenapa pemerintah sekarang mulai gencar melakukan pemberian tablet tambah darah pada remaja dan pemeriksaan calon pengantin. Jadi selayaknya kalau teman-teman yang wanita nih mau nikah, cek dulu apakah anemia atau enggak. Kemudian selain itu cek juga lingkar lengannya, apakah cukup atau enggak. Dikatakan cukup itu ketika lingkar lengan teman-teman di atas 23,5 cm. Kalau misalnya HB-nya sudah 12, lingkar lengan sudah di atas 23,5, maka teman-teman sebagai wanita sudah layak dinyatakan siap menikah dan siap hamil, seperti itu. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke puskesmas kalau memang dari perangkat desanya tidak menganjurkan, tapi teman-teman ingin inisiatif, itu akan sangat bagus sekali karena selain di konseling, teman-teman juga bisa mendapatkan imunisasi tetanus dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, di mana banyak sekali teman-teman yang belum paham nih, sebetulnya kalau nikah itu bukan hanya butuh uang, hanya butuh kesiapan mental, tapi kesiapan kesehatan juga sekarang harus diperhatikan agar anak-anak yang nanti akan dilahirkan juga menjadi anak yang sehat. Oke, mungkin untuk 2 poster ini cukup sekian dulu. Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya
di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.